kita memulai Reki, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai Reki pada pagi hari ini. Berkati Reki ini dari permulaan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Jangan Lelah. Silakan duduk. Mari kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengumpulkan kami hari ini dengan keadaan sehat. Kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan melakukan apa yang Engkau ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita mau belajar satu hal penting yang sering kita alami dalam hidup, yaitu kasih dalam bentuk ujian. Dari kalian semua di sini pasti pernah dimarahi sama mama, papa, atau bapak ibu guru kan? Sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Hari ini kita mau belajar bahwa tidak semua hal yang menyakitkan itu adalah tanda benci. Kadang itu adalah justru bentuk dari kasih. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 42 ayat 8 sampai dengan 17. Di sini Bu Reza akan membacakan ayat yang ke-8 sampai dengan 9 saja. Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu, tetapi mereka tidak mengenali dia. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kalian ini pengintai, kalian datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Ketika Yusuf itu melihat para saudaranya, Yusuf itu langsung tahu dan mengenali para saudaranya itu. Sedangkan para saudaranya ini tidak mengenali Yusuf sama sekali. Kenapa? Karena penampilan Yusuf itu sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Kalau dia dulu itu menjadi budak, sekarang dia itu sudah menjadi penguasa Mesir. Otomatis dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki itu sudah jauh berbeda penampilannya. Maka dari itu saudara Yusuf ini tidak mengenali Yusuf sama sekali. Tetapi di sini Yusuf itu tidak langsung menyapa para saudaranya, melainkan Yusuf ini memilih untuk menguji para saudaranya terlebih dahulu. Kenapa? Karena Yusuf ini ingin tahu apakah saudaranya ini masih sama seperti yang dulu, yang penuh iri hati dan jahat, atau sudah berubah menjadi yang lebih baik. Yusuf menguji saudaranya ini dengan menuduh para saudaranya ini sebagai pengintai atau mata-mata. Nah, selanjutnya saudaranya ini otomatis gak terima. Mereka langsung membela diri dan berkata bahwa mereka ini jumlahnya 12 orang. Yang satu itu sudah gak ada. Yang dimaksud itu adalah Yusuf ya. Dan yang satu lagi itu yang paling bungsu itu namanya Benyamin, anak ke-11, tinggal bersama ayah mereka. Yusuf tahu yang dikatakan saudaranya itu benar. Namun Yusuf itu tetap ingin menguji para saudaranya ini. Selanjutnya kita akan membaca dulu di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan cara inilah kamu harus diuji demi hidup Fir'aun. Sekali-kali kamu tidak akan pergi dari sini kecuali saudara bungsumu itu datang ke sini. Suruhlah salah seorang di antaramu menjemput adikmu itu, tetapi yang lainnya harus ditahan di sini. Dengan demikian perkataanmu itu dapat diuji kebenarannya. Jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh kamu ini pengintai. Lalu mereka semua dimasukkannya ke dalam tahanan selama 3 hari. Yusuf itu bilang ke saudaranya, kalian itu gak akan bisa lepas dari sini kecuali kalian itu membawa adikmu yang paling bungsu atau Benyamin itu datang ke sini. Ini itu adalah bentuk ujian Yusuf kepada para saudaranya. Yusuf ini ingin tahu apakah saudaranya ini benar-benar akan membawa Benyamin untuk dikorbankan sama seperti mereka mengorbankan Yusuf dulu, yaitu dijual sebagai budak. Kemudian Yusuf memerintahkan agar mereka ini dipenjara selama 3 hari. Ini tuh bukan bentuk balas dendamnya Yusuf terhadap para saudaranya ya, melainkan ini adalah cara Yusuf untuk membuat para saudaranya ini merenung atas kesalahan mereka. Nah, selama 3 hari itu pasti banyak yang mereka pikirkan. Mungkin
mereka mulai merasa bersalah atau mulai ingat kembali perbuatan mereka yang dulu itu kayak gimana. Nah, kadang Tuhan itu juga izinkan kita masuk ke dalam situasi yang sulit, bukan untuk menyakiti, namun untuk membentuk pribadi kita menjadi yang lebih baik. Dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama yaitu kasih itu tidak selalu lemah lembut. Kadang itu harus ditunjukkan berupa ketegasan. Seperti Yusuf tadi, Yusuf itu tidak langsung memaafkan para saudaranya gitu aja, tetapi dia memilih untuk menguji para saudaranya itu dulu, untuk membuat para saudaranya ini merenung kesalahan mereka dulu yang diperbuatnya terhadap Yusuf. Sama seperti Tuhan, Tuhan itu juga kadang mengasihi, membentuk, dan juga menegur kita itu melalui ketegasan, kayak masalah hidup atau ujian hidup. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa ujian itu bukan tanda kalau Tuhan itu lagi marah sama kita. Misalnya kalau kita lagi marah, kita kalau lagi banyak masalah atau ujian hidup, kadang beberapa dari kita itu berpikir kalau Tuhan itu nggak sayang lagi sama kita. Padahal lewat masalah itu Tuhan itu sedang membentuk karakter kita. Tuhan itu sedang mengajarkan kita untuk sabar dan juga tetap percaya sama Dia. Kita semua di sini pasti pernah diuji. Kadang itu ujiannya bisa datang dari orang terdekat, dari masalah, atau dari diri kita sendiri. Tapi setiap ujian yang Tuhan izinkan itu bukan tanpa tujuan. Seperti Yusuf, mari kita belajar untuk tetap mengasihi, walaupun kadang kasih itu harus ditunjukkan lewat proses dan juga ketegasan. Mari kita tutup Alkitab kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan. Berkati kami semua, guru dan teman-teman, agar selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.